Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak tak terduga terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes, ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. percaya Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, ku andalkan di setiap di langkah, setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya, kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang, Kau yang kami andalkan, Tuhan. andalkan Tidak ada yang lain. di
setiap Ya Tuhan Yesus. langkah hidupku. Dengan segenap hati kita Pak, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. percaya. Yes. Di setiap waktu, Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus, Mari dengan iman kita, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku percaya hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Yesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus, lebih dari segalanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. kami sembah Engkau, Ku sembah Tuhan. Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. sebab hanya Kau yang satu, Hanya Kau satu satu-satunya di yang hatiku. kami andalkan, kami rindukan. Ku sembah, Kami sembah selamanya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup. hanya Yesus, Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau. Hanya Kau satu Lebih dalam di kami hatiku. datang menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Kau, Hanya Kau satu di hatiku. hanya Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Kau satu di hati. Lagi bersama nyatakan pujian-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berseru. Ku sembah Engkau,
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan, Engkau ada di tengah kami, bahkan Engkau berbicara lewat firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami rindu untuk selalu mengerti akan firman Tuhan, isi hati Tuhan, karena itu berbicara bagi kami, tuntun kami dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus beri kita kesehatan, kekuatan ya. Biarlah hari-hari ini kita mau pakai untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu, selamat sore Ibu Debbie, nama saya Oma Maria. Iya, shalom Oma Maria. Saya berusia 72 tahun, ya. Jadi begini Ibu, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya sakit lambung. Dan juga perut saya terasa panas sampai ke dada. Juga tenggorokan saya rasanya seperti terbakar. Dan karena saya sudah tidak kuat lagi, akhirnya anak saya membawa saya ke dokter spesialis. Dokter spesialis dalam untuk khusus bagian lambung. Dan di situ saya diperiksa oleh dokter dan dokter menyarankan saya itu harus diindoskopi. Langsung saya bilang iya dok. Lalu saya akhirnya diindoskopi. Sebelum masuk ruang indoskopi saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani. Dan hasil dari lambung saya dokter menyatakan ada luka 2. Dan di usus 12 jari juga ada luka. Itu yang menimbulkan rasa panas. Lalu dokter memberikan saya obat untuk diminum selama 2 minggu. Dan akhirnya setelah itu saya harus kontrol kembali. Puji Tuhan, setelah dikontrol pemeriksaan saya dinyatakan sudah sembuh. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan ya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya selalu ingat apa yang Ibu Debbie ajarkan, jangan titip-titip doa, amin. Datang sendiri kepada Tuhan, amin. Ya, datang secara pribadi untuk ketemu Tuhan. Amin. Itu yang betul ya. Ya, itulah yang saya lakukan Ibu. Saya mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie karena melalui khotbah-khotbah Ibu di Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, itu yang sangat memberkati saya. Iman saya ya terus bertumbuh dan yang terlebih luar biasa karakter saya diubahkan. Amin. Saya ini yang tadinya suka marah-marah, cepat tersinggung, ya saya berdoa ya dan Tuhan ubahkan karakter saya. Doa saya Ibu selalu sehat, amin ya, dan Tuhan terus memberkati Ibu dimanapun Ibu melayani ya. Dan seluruh keluarga Ibu diberkati Tuhan, juga seluruh tim Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Sekian Ibu kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita ini mau datang pada Tuhan, maka Dia sanggup melakukan mujizat. Terima kasih buat Oma Maria ya, umur 72 tahun yang sudah bersaksi. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai Mazmur 14. Dan sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang kebebalan manusia.
bahwa tidak ada lagi manusia yang berbuat baik. Tuhan mencari orang-orang yang berbuat baik, tapi ternyata semua sudah berbuat jahat. Dan hari ini kita lanjutkan Mazmur pasal yang ke-15, saudara. Judul perikopnya di sana adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Pasal 15 Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jadi saudara, di sini kalau kita melihat kemah dan gunung yang kudus itu adalah sebuah kata-kata yang bisa saling menggantikan dan menggambarkan tempat utama dari orang Israel berdoa, yaitu tempat kediaman Allah. Ya, dalam puisi Ibrani pola ini sering diulang ya, dan ditemukan lebih banyak ya dalam lagu-lagu atau mazmur yang dinyanyikan. Kemah dan gunung yang kudus ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya, jadi pemazmur bertanya, siapa yang boleh tinggal, menumpang atau datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ini adalah sebuah ungkapan pertanyaan dari hati yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan. Dia bertanya, siapa yang boleh datang, yang boleh menumpang dalam kemah-Mu, dalam hadirat-Mu, yang boleh tinggal di dalam tempat kediamannya Tuhan. Gunung Kudus, kemah itu bicara tentang ya, pada zaman dulu orang Israel kalau berdoa mereka bikin kemah pertemuan dan juga mereka mencari Tuhan di atas gunung. Namun sekarang gunung dan kemah bicara tentang hadirat Tuhan. Ya, orang yang datang mencari Tuhan ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia sedang naik ke tempat yang maha tinggi. Makanya dikatakan itu gunung kudus. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita sedang naik ke hadirat Tuhan, ya, ke gunung Tuhan yang kudus. Dan di sini pemazmur bertanya, siapa yang boleh datang, menumpang dan tinggal, diam di dalam hadirat Tuhan? Ternyata saudara, ya, tidak semua orang itu bisa ya datang ke hadirat Tuhan. Ya, banyak orang mencari Tuhan, tapi orang yang mengalami hadirat Tuhan itu tidak semua. Dan ayat yang kedua di sini menegaskan siapa yang boleh datang ke hadirat Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, Allah itu meminta umatnya untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, baik secara moral ya maupun secara perilaku. Karena Tuhan itu memberi kita ya standar untuk menentukan bagaimana keadaan kita dan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, kita hidup di antara orang-orang yang jahat di zaman ini dan standar moral mulai memudar, standar Allah itu mulai hilang. Ya, dan standar kehidupan kita tidak boleh berasal dari masyarakat di dunia ini atau orang di sekitar kita, keadaan atau dari nenek moyang kita. Tetapi standar hidup kita harus mengikuti referensi dari Allah tentang bagaimana kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, janji-janji Tuhan, saudara, ada standar yang sudah Tuhan beri. Tuhan menginginkan kita ini hidup benar, tidak bercela, kita hidup dalam kekudusan, bukan berarti kita nggak lagi berbuat dosa, kita masih bisa berdosa, tapi kita berusaha untuk terus hidup dalam kekudusan. Dan ketika Daud bertanya siapa yang boleh datang ke dalam rumah Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang-orang yang hidup benar, yang hidup jujur, ya perkataannya juga jujur, mereka yang melakukan yang adil, yang berlaku kudus hidupnya, mereka boleh datang ke rumah Tuhan. Yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya
dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya. Orang yang boleh datang ke dalam hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Selain mereka yang hidup tidak bercela, juga mereka yang melakukan apa yang adil, mereka yang mengatakan kebenaran, bukan dusta dan kebohongan. Lalu mereka yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, saudara ya. Kita belajar untuk tidak menyebarkan fitnah. Apa itu fitnah? Cerita bohong. Ya, kalau ceritanya itu belum pasti atau masih bohong, jangan disebarkan. Sebab itu fitnah ya. Jangan menyebarkan dusta dan kebohongan. Jangan menyebar fitnah. Karena waktu kita hidup menjadi penyebar fitnah, maka kita tidak layak untuk datang ke gunung Tuhan yang kudus. Kalau dikatakan orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, pengkhianat, sekarang ini susah mencari teman yang sejati karena banyak orang itu lebih suka menjadi pengkhianat. Ya, makanya kita nggak boleh percaya kepada sembarang orang, kita hanya percaya kepada Tuhan. Ya, dan ternyata banyak orang yang berkhianat terhadap temannya, dan orang-orang yang berkhianat terhadap temannya dia tidak layak loh datang ke gunung Tuhan yang kudus. Ya, dikatakan yang menimpakan celah kepada tetangganya. Sekarang ini hidup bertetangga itu banyak yang ribut ya, antara satu dengan lainnya iri hati ya, dan akhirnya seringkali saling mencela tetangga. Ya, jangan saudara, kalau kita ini hidup suka mencela tetangga, mencemooh tetangga atau memfitnah tetangga, maka kita juga menjadi orang yang tidak layak untuk datang menghadap ke gunung Tuhan yang kudus di hadirat Tuhan. Yang keempat dikatakan yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Siapa yang boleh datang ke gunung Tuhan yang kudus, yang boleh naik dalam hadirat Tuhan adalah mereka orang-orang yang tidak membela orang yang bersalah. Sebaliknya mereka membela orang yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, sekarang ini mencari orang yang setia itu sulit ya. Banyak orang sudah bersumpah tapi kemudian dia mengingkari. Tapi orang yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan adalah mereka yang memandang hina orang yang berdosa, tetapi yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, biarlah kita ini selalu memandang orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Dan ya, memang cara pandang kita terhadap orang berdosa itu harus berbeda saudara, tapi kita tidak boleh membenci orang berdosa. Dikatakan memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kalau sudah bersumpah ya sumpah itu harus dipegang karena itu lambang kesetiaan. Sekalipun rugi ya kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, berintegritas saudara. Bukan karena kalau saya rugi saya begini, kalau saya untung saya begini. Nah, itu Tuhan tidak berkenan. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang datang, yang boleh datang ke gunung Tuhan yang kudus, naik ke hadirat Tuhan? Orang yang meminjamkan uang tanpa bunga. Ya, jadi kalau kita meminjamkan uang lalu kita bungakan, nah kita nggak layak masuk dalam gunung kudusnya Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, maka kerinduan kita untuk terus diubahkan dan menurut hidup standarnya Tuhan itu harusnya ada dalam hati kita. Orang yang sudah dipulihkan Tuhan, dengan Tuhan hubungannya, maka dia punya satu kerinduan untuk terus hidup berkenan pada Tuhan, mengikuti standarnya Tuhan. Bukan standar kita tapi standar Tuhan. Jadi kita harus mengejar kekudusan, itu yang firman Tuhan katakan. Karena rugi saudara, kalau kita tidak mengejar standar Tuhan untuk hidup melekat dengan Tuhan, maka kita rugi. Dikatakan di sana kediaman Tuhan itu hubungannya kekal.
ya antara kita dengan Tuhan, dan seringkali bisa diukur dengan cara kita memenuhi standar-standar Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita ini berkata bahwa kita hidup mengasihi Tuhan, maka harusnya standar hidup kita juga berubah. Kita mulai mengikuti standar Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang beranggapan, ya saya ini kan sudah diampuni, Tuhan maklumlah dengan hidup saya walaupun saya berdosa. Sehingga mereka itu gak pernah berubah, saudara. Ya, tapi ketika orang itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mau hidup berkenan pada Tuhan, maka dia harus mengikuti standar Tuhan. Mau atau tidak mau, ya orang yang mengasihi Tuhan akan mulai berubah ke arah standar Tuhan. Ini bukan soal ya kita mau atau tidak, kita bisa atau tidak, tapi ini standar yang Tuhan sudah tetapkan. Kuduslah kamu karena aku kudus, sebab tanpa kekudusan tidak ada orang bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, bagaimana mungkin kita bisa ya mencapai standar Tuhan itu? Kita harus mencapai standar Tuhan, saudara. Dan kita lihat di sini dikatakan bahwa ya yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, yang tidak menerima suap, melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Lihat ayat ini berkata, kalau kita hidup menurut standar Tuhan, maka hidup kita tidak akan goyah selama-lamanya, kata firman Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ya firman Tuhan itu memiliki kuasa, saudara. Ya, waktu kita mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi standar Tuhan, maka ya kita juga akan mengalami ya mujizat dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita ini mau ya dibenarkan, diubahkan oleh Tuhan, maka di sanalah kita akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kita. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ya ketika kita ini berlaku demikian, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Dengan kata lain, orang-orang yang berusaha terus mencapai standarnya Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh ya memiliki kehidupan yang mau terus mencari perkenanan Tuhan dan standar Tuhan itu. Ya, hari-hari ini tidak ada hal yang begitu jelas untuk menggambarkan identitas kekristenan kita. Namun kita harus terus berusaha untuk berubah, mengendalikan perkataan ya, dan mengatakan kebenaran, menolak fitnah, bahkan kita harus berpercaya dan ya memegang sumpah menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak menjatuhkan tetangga, tidak menjatuhkan celah bagi orang lain, tidak meminjamkan uang dengan bunga, ya, memberikan utang dan mengambil keuntungan, bukannya membantu orang tetapi justru sebaliknya. Ya, mari saudara, kita semua harus terobsesi dengan mengubah hidup kita sesuai dengan standar yang Tuhan beri. Ya, jika hanya untuk masalah uang, kita ini tidak bisa dipercaya atau akhirnya kita dikendalikan roh cinta uang, maka kita gagal mencapai standar Tuhan itu. Kalau saudara mau pinjamkan orang uang, pinjamkan tanpa ada bunga. Karena orang yang memandang riba, mengambil bunga, tidak layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan dan mencapai standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita supaya hidup kita berbahagia. Kenapa? Karena ada sukacita dan keuntungan dari kehidupan yang kita jalani dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak tergoyahkan adalah mereka yang terus ingin mencapai standar Tuhan dalam hidup mereka. Waktu kita pengen mencapai standar Tuhan, maka Tuhan turut bekerja memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam perkenanannya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami
doa Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar malam ini boleh menjadi petunjuk bagi hidup kami, agar kami boleh terus dilayakkan, agar kami boleh terus mengalami terobosan dalam iman kami. Biarlah ada kerinduan dalam hati kami untuk mengejar standar Tuhan, agar kami boleh menumpang naik ke gunung kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu. Karena hanya orang-orang yang bisa menikmati hadirat Tuhan, mereka tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Dunia boleh bergoncang, tapi orang yang terus mengejar standar Tuhan, mereka tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, beri kekuatan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami pergumulan, tekanan hidup, pencobaan, bahkan berbagai pergumulan yang berat. Tuhan jadi jawaban. Pulihkan setiap rumah tangga yang goyah, suami-suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, seluruh keluarga kami dipulihkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan boleh terjadi, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan turut bekerja, beri yang terbaik. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan ketika kami bertobat, maka Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi, Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkaulah sumber jawaban atas setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Bahwa iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Biarlah kami hari-hari ini terus mengejar standar Tuhan di hidup kami. Berjuang hidup dalam kekudusan. Tidak bercela, menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Indonesia boleh mengalami Tuhan janji-Mu Bapa, hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat meninggalkan dosa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Juga Tuhan menjelang pergantian presiden yang baru beberapa waktu lagi, Tuhan beserta. Tuhan berikan ketentraman, kedamaian, jauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian di atas bangsa kami ini Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas Indonesia, lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan, bagi hidup kami. Kami juga terus menyerahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, karena itu malam ini kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya